Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tip atau cara untuk mengetahui mesin kalian masih normal atau tidak, terutama di bagian pembakaran ya, terutama masalah piston. Biasanya olinya volumenya sering berkurang, itu yang sering terjadi. Itu setiap ganti oli, olinya langsung berkurang. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu penyebabnya, bagaimana oli itu berkurang. Nah, yang pasti di mesin itu ada part yang sudah mulai aus ya. Nah, berkurangnya oli itu ada beberapa sebab. Yang pertama itu pistonnya itu pasti aus. Itu menyebabkan olinya habis ya, atau berkurang. Kedua, dari seal klepnya itu biasanya sudah mulai aus atau kaku, jadi daya cengkramnya sudah berkurang, jadi olinya merembes lewat situ ya. Untuk penyebab lain itu kemungkinan kecil. Yang penyebab paling sering itu dari piston atau seal klep. Nah, kita harus tahu tanda-tandanya kalau pistonnya sudah aus, karena piston aus itu belum tentu mesinnya kasar ya. Bisa juga mesinnya halus tapi ngebul. Ada juga yang kasar tapi nggak ngebul. Nah, itu tergantung permasalahan dari tingkat keausan yang berbeda-beda. Itu pun juga menyebabkan gejala yang berbeda. Oke, langsung saja ke videonya ya, biar gak panjang-panjang durasinya. Oke, kita coba ditap olinya dulu, tapi ini kita nggak tahu ya olinya barusan diganti atau enggak, kita enggak tahu. Kita tap dulu, usahakan pakai kunci shock ya, engkol shock, supaya bautnya enggak rusak. Nah, ini olinya berkurang banyak, ini tinggal separuh mungkin. Nah, ini biasanya kalau ganti oli, volume olinya itu pasti sering berkurang. Kalau sudah sering berkurang, berarti ada permasalahan ya di mesin. Itu jangan sampai teledor, kalau bisa sering-sering dicek olinya.
minimal seminggu sekali harus dicek. Kalau memang harus diganti ya diganti, kalau nggak ganti ya bisa ditambahkan olinya ya, supaya nantinya nggak merembet kemana-mana. Kalau sampai ceket khawatirnya merembet ke part yang lain. Nah selanjutnya kita cek di businya. Wah ini sudah gantian ini businya. Nah ini dratnya ini pernah rusak, yaitu drat busi dalam ini pernah rusak. Ini oversize, ini diperbesar. Ini punyanya Honda 90 ini. Nah langsung ke permasalahan. Kalau sekernya ngobos ya, seker atau apalah yang jelas oli masuk ke ruang bakar, itu businya di dratnya ini pasti basah, Nah ini pertanda kalau ada kebocoran oli di ruang bakar ya. Oke, sudah paham ya, ini businya. Terus selanjutnya kita cek di ini lubang knalpot. Ini lubang knalpot ini pasti basah kalau ada kebocoran di sana. Ini lumayan parah, ini basah. Terus ngebul sudah pasti ya, ngebul kalau dihidupin mesinnya ngebul. Nah kalau siang pasti kelihatan ya asapnya, tapi kalau malam bagaimana? Kalau ngecek pada waktu malam itu gampang. Jadi mesinnya dihidupkan, terus kita pakai senter. Nah ini senternya diarahkan ke lubang knalpot seperti ini ya. Nah nanti akan tampak di antara lubang knalpot dan senter ini, nanti asapnya setipis apapun itu akan kelihatan kalau malam gitu ya. Jadi soalnya ngebulnya itu tebel atau tipis itu kan tergantung tingkat keausannya. Kalau ausnya nggak seberapa ya tipis, keluarnya itu tipis. Kalau tipis kan terkadang nggak kelihatan, kita harus pakai begini senter ini ya. Oke, sudah paham. Ini langsung saya bongkar dulu saja. Ini tadi lupa nggak sempat ngidupin mesin deh, tapi kemarin sudah saya hidupkan. Mesinnya ini memang halus, masih normal, nggak ada suara macam-macam sih, mesinnya halus banget. Cuma minusnya itu olinya sering habis dan di knalpot itu ngebul. Jadi untuk mendeteksi, pertama olinya sering berkurang, terus businya ini basah ya, terus di knalpotnya tadi juga basah dan ngebul. Oke, langsung saya bongkar dulu. Nah ini setelah saya bongkar, beginilah penampakannya, tampak basah semua di ujung piston, terus di sini juga basah ini ya. Seharusnya kan ruang bakarnya itu kering.
bagian sini kering, terus di ujung piston ini kering. Nah, setelah dibongkar, ini tergantung seberapa berat kasusnya ya. Biasanya, nah ini untuk membedakan, yang bocor itu seal clamp atau piston, itu bisa kita lihat di sini. Kalau pistonnya ini pasti aus, ini pistonnya pasti aus. Ini seharusnya ini kering semua, ini kering ya, kering. Dan kotoran ini merata. Nah, di sini kelihatan pinggir-pinggirnya itu bersih, kelihatan bersih. Lah, yang bersih ini adalah jalannya oli. Ini kalau memutar begini, ini memang parah ini kalau memutar. Tapi biasanya kalau yang enggak segitu parah, biasanya hanya sebagian, mungkin yang bersih bagian sini atau di sini atau di sini. Tapi enggak memutar ini, hanya sebagian, hanya bagian tertentu tampak bersih. Itu berarti dari situlah olinya lewat, ngobosnya dari situ. Nah, untuk memastikan itu ya, melihat kalau yang tampak bersih di ujung piston ini, kalau yang tampak bersih berarti lewatnya oli dari situ. Berarti kalau belum memutar seperti ini, biasanya diakalin masih bisa biasanya. Tapi kalau sudah begini ya harus ganti. Nah, nanti kita cek sekalian untuk seal clampnya itu aman atau enggak. Nanti kita sekalian dicek bos clampnya, kita cek. Lagi ya, setelah saya bongkar sudah dilepas semua, ini tinggal clampnya saja. Ini sekalian clampnya ini diperiksa. Nah, ini kocak apa enggak? Ini masih bagus ya. Soalnya ini kalau kocak ini juga ngaruh. Pertama suara, nanti bunyi seperti klep kendor. Ini kalau kocak, pokoknya mesinnya enggak halus lah. Bunyi suara klik seperti klep kendor biasanya kalau kocak. Ini aman, ini enggak ada masalah. Terus kita lihat daun klepnya juga masih tebal, tapi tebalnya kotoran, nggak tahu nanti kalau dibersihkan ya. Terus untuk yang besar ini juga aman, bos klepnya masih kenceng, tapi untuk di daun klepnya ini sudah habis, ini sudah tajam ini. Nah, ini loh, ini sudah tajam. Ini ya harus diganti ini. Kalau nggak diganti nanti tidak lama lagi ininya sudah kalah, bongkar lagi. Nah, untuk seal clampnya, ini seal clampnya masih bagus tampaknya. Coba saya lepas dulu. Ini ya, ini masih bagus, ini masih lentur, elastis loh. Ini sepertinya sih barusan diganti juga ini. Coba kita masukkan, loh kan masih bagus, dia masih bisa
menahan oli di sini. Oh ya kan, berarti seal klepnya ini masih bagus. Ini ya barusan diganti nih kayaknya, nggak tahu, mungkin pernah dibongkar ini ya. Oke, berarti masalah perkelepan sudah kelar ya. Selanjutnya kita periksa sekalian ini, bos klepnya ini ada kocak atau enggak. Gelap yo, ini juga masih aman. Oke, untuk di wilayah headnya, silinder head ini aman semua, cuma masalahnya klepnya habis gitu aja. Klepnya habis, terus untuk settingannya ini juga masih bagus. Ini masih bagus, nanti cuma ganti klep saja. Oke. Selanjutnya piston. Nah, ini kalau dilihat dari penampilannya ini, dari tampangnya ini, saya kira masih baru loh. Mungkin hanya beberapa bulan gitu saja, mungkin baru ganti. Loh, sik morning ya. Cuma belum aman juga, nggak baret. Tapi ngasapnya parah ini ya, tampak dari depan ya, bocor semua nih, keliling. Kita cek sekalian untuk boringnya. Loh, boringnya juga masih bagus loh guys. Loh kan, kalau dari segi fisiknya sih tidak ada masalah, tapi nyatanya juga ngebul parah. Atau mungkin olinya ngebus dari sini. Kalau ngebusnya dari pak, itu biasanya kompresinya itu keluar, gebros. Kalau mesin hidup biasanya digas itu langsung darak keluar, gebros. Tapi ini tidak ada masalah pakai. Kita pastikan saja dari sininya saja. Kalau dari ujung seker ini sudah seperti ini, tampak bersih seperti ini, sudah pasti bocor. Ini kalau menurut pengalaman saya sih, biasanya dari kolterannya yang gagal, terlalu oblak, karena nggak ada cacat. Mulai boring sampai piston itu udah ada cacat, tapi ini pasti kolterannya gagal ini. Jadi kalau sudah begini yo ngolter ulang. Apalagi ya, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan masalah ngebul ini ya. Nanti kalau teman-teman kurang paham ya bisa tanya-tanya di kolom komentar. Untuk penjelasannya sementara ya segini saja, selak keburu Jumatan. Nanti untuk masalah pemasangan atau hasilnya, kalau ada kesempatan nanti saya review lagi nanti, khusus motor ini ya. Oke, segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.